Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, sama-sama katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk, goyang untuk Tuhan kita, come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise. Nyatakan kebaikan Tuhan dan terima kasih. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku akan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
kelahiran-Mu. Dan pada saat pertengahan ibadah kami pada malam hari ini, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuduskan setiap kehidupan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman kebenaran. Kami berdoa untuk hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus, pakai hamba-Mu di dalam memberitakan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wakil Ketua Majelis Daerah GPDI Banten dan Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, BSD, Sekina BSD, ya. Dan hamba Tuhan ini akan memberkati kita. Ini hal yang luar biasa sekali kalau seorang pembesar petinggi di gereja bisa hadir di gereja perintisan. Ya. Ini kami merasa tersanjung sekali. Dan puji Tuhan, waktu dan tempat kami silakan kepada Pastor Heri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua yang ada di tempat sini malam hari ini. Saya sangat senang dan bahagia boleh ada di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di tempat sini. Saya hamba Tuhan di pinggiran kota Jakarta, dari kampung, dan diundang khotbah di kota metropolitan. Ini sangat membanggakan sekali, ya. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Fernando Doni Saerang yang boleh mempercayakan untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan dalam perayaan Natal di GPDI Apartemen Pramuka atau apa nih? Itu dia, ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berlama-lama kita akan melihat berita Natal pada malam hari ini. Kita buka bersama di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap tahun kita merayakan Natal, hal yang sering kita buat dan lakukan yaitu persiapan yang matang, yang luar biasa. Seperti kita mendandani pohon Natal, kita saling memberi kado, kita saling ada perhatian untuk menyapa dan berkata bahwa selamat hari Natal. Dan begitu banyak hal-hal yang kita buat di dalam acara perayaan Natal. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perayaan Natal yang meriah, perayaan Natal yang dipersiapkan dengan begitu luar biasa, itu tidak ada artinya manakala Yesus Kristus Tuhan itu tidak hadir. Itu sebabnya malam hari ini kita merayakan perayaan Natal di tahun 2022 ini, bahwa kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Dan tahukah saudara, di akhir zaman ini kalau saudara perhatikan bersama apa yang Alkitab katakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, lihat bahwa Alkitab menulis dengan jelas bahwa di akhir zaman ini kita akan masuk di dalam kesukaran yang besar. Bukan hanya saja manusia yang kecenderungannya mencintai diri sendiri, garang, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tetapi Alkitab berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, mulai ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13, menjelaskan, menuliskan di sana begitu banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi. Baik itu goncangan ekonomi, goncangan di mana ada bala sampar penyakit, ada peperangan, ada pengajaran yang sesat, dan begitu banyak hal yang akan terjadi. Dan malam hari ini saya ingin katakan bahwa kalau kita tahu keadaan di akhir zaman ini akan begitu sangat menakutkan dan mengerikan sekali, siapapun kita. Apakah kita orang pintar, apakah kita orang berada, ataukah kita orang biasa saja, kita namanya manusia, kekuatan, kepintaran, kemampuan, kekayaan apa yang kita miliki itu terbatas. Maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa yang ada pada kita, yang harus kita buat malam hari ini, seperti tema Natal yang telah gembala bahkan jemaat majelis telah gumuli bersama bahwa mereka ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang penting, ini yang harus kita sadari. Kenapa tema ini muncul? Itu tidak muncul begitu saja. Karena gembala memiliki visi ke depan yang begitu jauh. Bahwa tantangan demi tantangan yang saya katakan tadi itu pasti ada di hadapan kita. Dan kita perlu satu nama, yaitu nama Yesus, yang harus bersama dengan kita, yang harus menyertai kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, yang peduli, yang mengerti, karena Dia memiliki rancangan yang indah, yang luar biasa di dalam hidup kita. Tatkala manusia jatuh di dalam dosa, korban-korban yang dipersembahkan itu semua sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Maka Dia harus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan tujuannya untuk Dia datang ke dunia ini. Yang pertama, kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan amin. Amen. Yesus adalah satu-satunya yang mampu untuk menghapus, mengampuni, bahkan menyelamatkan hidup kita. Siapapun kita tidak layak untuk ada dalam kerajaan sorga. Dan Allah mengerti akan hal itu. Dia datang dan memberi jaminan bahwa satu pribadi yang bernama Yesus, dialah yang mampu untuk menghapus, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Hal yang harus kita ketahui juga dari hati Allah, Dia bukan hanya datang untuk menyelamatkan kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b, di situ dikatakan bahwa aku datang untuk memberi hidup, dan hidup yang apa? Berkelimpahan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu penekanan yang harus kita mengerti. Yesus Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia memberikan kita kelimpahan yang luar biasa. Siapapun kita, kekuatan kemampuan kita terbatas, tetapi karena ada kemampuan daripada Tuhan yang membuat di mana kita boleh melihat keindahan dan kelimpahan di dalam Tuhan. Yang ketiga, Allah tahu akan mengerti keberadaan hidup kita di akhir zaman ini. Itu sebabnya Yesus harus datang. Untuk apa saudara yang dikasihi Tuhan? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Saudara, dalam kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini hanya ada dua tempat. Kekal di neraka atau kekal di sorga. Dan yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata bahwa dia akan memiliki hidup yang kekal. Pastikan hidup kita, siapapun kita nggak bisa untuk menghindar dari namanya kematian. Dalam situasi kondisi apapun kita akan mengalami hal itu. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, jaminan orang yang percaya Yesus, dia akan memberikan kita hidup yang kekal di sorga. Amin. Haleluya saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pokok yang kita baca malam hari ini, bahwa ternyata Allah begitu mengerti, peduli dalam hidup kita, sehingga tujuan di mana dia datang lahir ke dunia ini bukan hanya saja menyelamatkan kita dari dosa kita, bukan hanya saja memberikan kita hidup kelimpahan, bukan hanya saja memberikan kita kekekalan di sorga, tetapi Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, di mana dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia Immanuel, dia ada di samping kita, dia menyertai kita, dia melangkah bersama-sama dengan kita. Dan saudaraku, hal yang harus kita ketahui, goncangan boleh terjadi, kesukaran, kegelapan akan kita alami likat di hadapan kita. Tetapi kalau Immanuel itu bersama dengan kita, maka kita akan melikat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, likat bangsa Israel. Saya ingat, kalau saudara lihat dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 dan 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Saudara, kita tahu bersama bangsa Israel, mereka itu dibawa keluar oleh Tuhan dengan menunjuk salah satu pemimpin pada waktu itu yang bernama Musa. Dan orang Israel yang dibawa oleh Musa ini, mereka itu tidak terlatih di dalam berperang. Mereka itu hanya pekerja kasar saja di Mesir karena menjadi budak daripada Firaun. Dan saudara, lihat bahwa mereka harus menyeberangi laut Teberau, kemudian ada di padang gurun, dan harus melewati begitu kota bangsa daripada negara-negara lain, bangsa-bangsa suku-suku yang lain. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan menuntun mereka berjalan bersama dengan mereka. Dengan siang hari ada tiang awan yang menyertai mereka. Di malam hari ada tiang api. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasa tenang. Katakan amin. Ya. Wow. Siang hari di padang gurun begitu panas sekali, malam hari begitu dingin. Tetapi lihat, ada perlindungan karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa tenang. Bapak Ibu, 2023 begitu banyak pakar ekonomi, bahkan petinggi-petinggi negara berkata bahwa tahun 2023 ini akan ada resesi yang besar, akan ada goncangan ekonomi yang luar biasa. Siapa yang tidak akan takut? Apalagi kalau orang Manado bulan Desember, ya, walaupun mungkin gak pakai baju baru, tapi itu babi rica-rica, ayam rica-rica, itu gak boleh lewat. Kalau sampai rica naik, aduh, itu mai tua di rumah langsung baba veto. Aduh, rica naik tinggi sekali, ya. Hei, keadaan mungkin boleh suka dan sulit sekali. Tetapi kalau ada tiang awan dari Tuhan, tiang api dari Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita, maka kita akan merasa tenang. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara, dunia akan bergelora.
Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan merasa tenang senantiasa. Amin. Haleluya saudara. Keadaan apapun yang ada kita hadapi saat-saat ini, percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Hal yang kedua, kalau kita izinkan hidup kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya dapati di dalam kitab 2 Tawarik, saudara lihat bersama. Di dalam kitab 2 Tawarik, kita lihat sama-sama di sana. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Bapak Ibu, kalau saudara baca mulai ayat yang pertama, maka saudara akan melihat pada zaman Raja Hizkia, maka ada musuh yang datang menyerang. Ada lawan yang ingin menghancurkan Yehuda. Tetapi lihat, waktu musuh begitu banyak datang, Hizkia dia datang dan berkata bahwa yang bersama dengan musuh itu hanya manusia. Tetapi yang bersama dengan kita, yang berjalan dengan kita, yang ada dengan kita, itu adalah Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudaraku, dan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, maka saudara akan melihat Hizkia tampil sebagai pemenang. Dengan kata lain, yang kedua, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak musuh, ada banyak rintangan di hadapan kita. Tetapi ketahuilah, kalau kita izinkan hidup kita ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara akan menang. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara akan menang ya. Ini yang harus kita sadari hari-hari ini. Karena begitu banyak orang yang khawatir, cemas di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi satu hal, kalau kita tahu Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu dahsyat, maka kita tidak akan takut untuk menghadapi masalah persoalan apapun di hadapan kita. Karena Yesus itu adalah Immanuel. Kemudian hal yang berikut, kalau saudara lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, kita lihat bersama. Mazmur pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Ya? Saudara lihat, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia akan mendapat jaminan kehidupan. Dalam keadaan bagaimanapun, kita percaya gembala kita yang baik itu akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Kalau anak-anak mereka tidak akan mengerti untuk mereka makan pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa. Mereka hanya percaya jaminan hidup mereka itu ada sama orang tua mereka. Dan kalau kita tahu bahwa kita memiliki Yesus yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya hanya dengan berkata jadi maka jadi, maka yakinlah hidup kita. Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita akan mendapat jaminan kehidupan. Saudara mungkin kepingin hanya untuk melihat hal-hal yang kecil saja, tetapi Tuhan mampu mengadakan lebih dari apa yang saudara inginkan dan doakan. Yakinlah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, gak perlu takut, gak perlu cemas.
Nggak usah kita mengalami keadaan yang stres karena keadaan dunia yang sangat menakutkan ini. Karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita, siapa yang memimpin kita. Berjalan bersama dengan Yesus, Dia yang menjamin hidup kita. Saudara, saya dari keluarga yang cukup menderita. Tadi ada salah satu ibu yang bilang dia tinggal di Makeret. Ya, papi saya itu cuma pegang rayon di waktu itu di Manado, di Makeret. Ya, aduh, pokoknya saya di kampung itu karena kita Pantekosta di Makeret itu sering digeledek. Kalau ibadah itu tepuk tangan bilang paka-paka nyamuk ya. Kemudian tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, dibully lah. Maka saya mulai bagaimana cara supaya saya bisa masuk bersama-sama dengan mereka sehingga mereka itu bisa menerima saya. Maka saya latihan di waktu itu di lorong Lembang itu ada namanya Enco ya, Vince Simbar, dia jago kungfu ya, suka latih silat lah. Maka saya mendaftar, saya ikut. Singkat cerita maka saya jadi jagoan lah di kelas saya itu ya, saya juara selalu di Porda, di Prapo, pokoknya juara ya di kelas saya. Maka orang-orang di kampung situ mulai segan. Sehingga kalau saya keluar kampung bawa Alkitab dengan teman-teman mereka, Pak Pendeta, mereka nggak bilang Pak Pendekar, enggak, Pak Pendeta ya. Jadi mulai agak. Tetapi saudara tahu, untuk saya mau bertanding, ya. Ini kan orang tua ini cuma hidup dari ayapan firman Tuhan, cuma juga pimpinan rayon, membantu pelayanan yang ada di Tikala waktu itu. Enggak seperti Pak Doni sudah terima perpuluhan, belum, ya. Jadi, kolekte aja harus harus serahkan ke pusat seperti itu. Jadi untuk saya mau bertanding, untuk mau kondisi orang-orang Nado bilang itu sangat susah. Maka karena saya sudah mendekati dengan jago-jagoan kampung, mereka akan bertanya, Her, besok mau bertanding sekondisi? Kita bilang belum. Tunggu, sabar. Tiba-tiba 2 jam kemudian sudah berkata, Her, muncul, makan di rumah kita. Ada apa? Ada ayam. Kita tanya, ayam dari mana ini? Minta orang ayam di belakang rumah. Ada baforo kasih yang di atas bangku kontaru beras apa itu ya, dongso tangka dilihat komputer. Kalau mau tanya mau makan apa, sudah ini ada telur ya, makan supaya kuat bertanding besok. Ya ilah, telur ayam orang punya dongso ambil ini kasih kondisi begitu. Keadaan seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi puji nama Tuhan, karena waktu umur 21 tahun terakhir saya ikut ke Jurnas di Jakarta tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya ikut ke Jurnas di Jakarta, saya nggak balik lagi di Manado. Maka saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Semua orang ketawain. Waduh, masih poco-poco, sekarang sepica-pica. Masa so menyerah untuk melayani Tuhan? Ya, tinggalkan dunia yang begitu meriah. Dong bilang bodoh sekali tuh hari itu. Tapi Bapak Ibu, saya ingin katakan, saya tidak pernah menyesal untuk mengambil keputusan di usia 21 tahun setelah saya masuk sekolah Alkitab. Dengan kata lain, semangat saya mengambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan. Dan saudara tahu bahwa ini kita model begini di Manado. Ya, obrol sedikit so baru dapat memang laku. Tapi saudara, saya boleh dapat istri orang Chinese. Haleluya. Ya, loh, bukan Chinese kere ini, kancang punya ini. Pendeta Doni tahu itu. Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Tuhan dan saya boleh melihat hal yang sangat indah luar biasa. Ya, Dia yang menjamin hidup. Ya, Dia yang pelihara sampai orang berkata. Begitu banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berkata bahwa kok saya kelihatan nggak pernah ada susah, senang terus, ya. Karena saya punya senantiasa judul di Facebook atau di mana itu saya senantiasa tuliskan jangan lupa bahagia, ya.
Tanggal muda, tanggal tua, jangan lupa bahagia. Pokoknya duduk di mana saja. Dan mereka berkata bahwa saya nggak pernah susah. Kenapa? Karena saya percaya kalau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menjamin hidup kita. Ya, bahkan Lika, saya tiba-tiba itu Om Didi, ya papanya Doni telepon, Pastor, di mana? Ada di BSD. Dapat undangan dari Amerika. Yang benar Om Didi. Iya betul. Tanggal begini. Om Didi kalau bicara itu lembut sekali memang. Nah ada penekanan tinggi, nanti dia bohong baru ada tinggi. Tapi kalau dia telepon biasa. Betul. Dan betul saudara, tiba-tiba kemarin saya dapatkan tiket PP untuk saya ke New York. Ya, iya luar biasa ya. Wow, begitu banyak yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu tahu bahwa saya melayani di BSD itu dari kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Kemudian ada tempat ibadah. Dan setelah ada tempat ibadah, kemudian jemaat bertambah dan posisinya sudah seperti ini loh, ya. Jadi sudah ada tempat tinggal untuk kamar. Lalu ada jemaat yang sudah keluar datang kembali dan berkata, Om, kami mau kembali beribadah di sini. Tapi kami berhutang sama Tuhan yang Om harus terima. Saya katakan hutangnya berapa? Dia berkata hampir 1 M. Saya kaget. Tapi saya berkata begini, Pak, saya nggak bisa terima uang itu karena Bapak tidak lagi sama Ibu beribadah di sini. Oh jangan, istri saya 1 tahun nggak bisa tidur malam karena kalau ada suara berkata bahwa kalau dia tidur dia nggak bisa buka mata lagi. Stres itu. Jadi dia punya istri kalau tidur buka mata saudara. Saudara bayangkan. Lalu suara berkata bahwa dia balik. Dan waktu dia berkata dia balik, dia ingin memberikan berkat kepada saya tolak. Dan dia berkata, Bapak mesti terima. Saya berkata, saya nggak mau terima duit. Kalau boleh, belikan saja saya rumah untuk jadi pastori. Karena ini tempat ini saya akan serahkan untuk gereja. Dan betul saudara, saya punya tempat ibadah. Ya, tempat ibadah sendiri, saya mempunyai juga pastori sendiri. 2 lantai. Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dia yang akan bertanggung jawab. Dia yang akan mengadakan. Dia senantiasa akan peduli segala apa yang kita butuhkan. Katakan amin saudara. Ya. Jadi saya ingin katakan bagi kita bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat tanggung jawab Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam keberadaan hidup kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab katakan, kalau saudara lihat bersama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu, yang terakhir, bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Katakan amin. Amin. Ada begitu macam hal yang akan membuat kita takut. Tetapi ternyata kalau kita bersama dengan Tuhan, kita nggak usah takut. Yosua, kalau saudara baca Yosua pasal yang pertama, pada waktu Tuhan memanggil Musa, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Yosua begitu takut karena melihat bagaimana pencapaian-pencapaian yang dibuat oleh Musa, menghadapi musuh yang dari luar maupun dari dalam. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut Yosua. Sebagaimana aku berjalan bersama dengan Musa, sebagaimana aku menyertai Musa,
aku pun akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan betul Bapak Ibu, Yosua bisa selesai untuk membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena apa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah kita, untuk kita masuk di tahun 2023, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan merasa aman. Kita nggak usah takut. Apapun goncangan yang terjadi, yakinkanlah hidup kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Pelayanan pekerjaan Tuhan di sini akan tetap maju. Apa saja yang kita buat dan kerjakan, Tuhan akan sertai, buat berhasil dan memberkati di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal saya ucapkan bagi kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Haleluya. Amin. Jesus, I am so thankful for your grace upon me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace above. Come on, sing one more time. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your